pagi. Recording is on. Baik, selamat pagi ya. Selamat setengah siang ini ya. Selamat pagi. Kita akan mulai materi kita tentang pendidikan anti korupsi terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Baik, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Ya, nilai-nilai anti korupsi ini kalau kita mengingat, saya mengulang sedikit mengenai yang kemarin mengenai penyebab korupsi ya. Sebelum masuk ke nilai-nilai, untuk menolong pemahaman kita mengenai nilai-nilai ini, coba Anda perhatikan penyebab korupsi yang kemarin sudah kita bahas sebelum mid semester ya. Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Jelas ini ya. Internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Masih ingat ya. Kemudian faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem luar. Nah, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Memang kita harus akui untuk membuat korupsi nol itu kayaknya sangat tidak mungkin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi ya, syukur-syukur sampai tingkatnya 0, berapa gitu ya. Tapi untuk hilang bersih-sih gitu kayaknya sulit ya, karena kejahatan korupsi itu hampir sama tuanya dengan tindakan-tindakan asusila yang lain ya. Baik, penjelasannya seperti ini. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi ya yang tertanam dalam diri setiap individu. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternalnya agar korupsi tidak terjadi. Jadi di dalam dulu. Jadi nanti nilai-nilai anti korupsi ini untuk mengatasi faktor yang internal. Baru setelah ini minggu depan kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip anti korupsi, itu lebih cenderung untuk mengatasi yang faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di situ nanti teratasinya dengan prinsip-prinsip anti korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang akan mengubah sistemnya. Jelas ya? Jadi nilai-nilai anti korupsi ini adalah untuk mengatasi faktor internal atau membuat orang supaya tidak mau, tidak terdorong atau dia tidak mau korupsi lagi dan mau mencegah. Nah, ini tergantung dari nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di dalam diri seseorang. Nilai-nilai anti korupsi di situ nanti Anda bisa lihat cukup banyak ya. Bahkan kalau kita melihat ini mungkin nantinya bukan hanya untuk anti korupsi, ini sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam diri Anda, ini bisa untuk kemajuan Anda. Bahkan saya bisa bilang kesuksesan Anda juga tergantung nilai-nilai ini yang Anda miliki untuk mahasiswa. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai ini bukan hanya untuk anti korupsi, tetapi juga untuk Anda masa depan, kesuksesan kalau nilai-nilai ini tertanam. Jelas ya? Yang pertama kejujuran, kedua kepedulian, 3 kemandirian, 4 kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras,
7 kesederhanaan, 8 keberanian, 9 keadilan. Bagaimana? Untuk menghafalnya mungkin perlu bantuan ya. Kalau masih ingat dulu waktu SD SMP itu kalau menghafal kan disingkat-singkat gitu supaya ingat. Ini kalau mau menghafal saya sarankan pakai yang biasa saya gunakan itu saya singkat jadi ju, pe, mandi, tangker, kebedil. Coba ya, kejujuran, jupe, peduli, ya, pedulian, mandi, kemandirian sama disiplin, ya, kemudian tangker itu tanggung jawab dan kerja keras, sama kebedil, kesederhanaan, keberanian, sama keadilan. Ya, perkara nanti Anda menghafal silahkan, itu hanya untuk menolong saja untuk mengingat. Ya, baik. Saya selanjutnya akan menyampaikan beberapa ya penjelasan mengenai 9 nilai ini. Sebenarnya memang Anda sudah bisa memahami dan mengetahui, tapi masih masih baik jikalau kita dapat mengingat kembali atau mendengar secara rinci arti dari kejujuran dan seterusnya ini ya. Baik, sekarang saya masuk ke yang pertama, kejujuran. Perhatikan di situ kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Ya, ini sudah umum, Anda pasti tahu gitu ya. Atau tidak berdusta, Pak, ya, tidak berbohong itu jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan Anda dan saya juga, mahasiswa. Tanpa sifat jujur, Anda dan saya tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial. Bahkan saya bisa bersaksi bahwa kalau Anda memiliki sifat jujur ini, dimanapun Anda hidup, Anda bisa, ya, dan Anda dipercaya orang. Jadi harapan saya Anda tidak mengikuti falsafah orang dunia yang mengatakan jujur itu ajur. Jangan ya. Jadi jujur adalah makmur. Jujur itu bukan ajur. Terserah mereka mau bilang apa ya. Tetapi Anda sebagai orang beriman juga kita yakini bahwa kejujuran ini yang membuat kemujuran atau kemakmuran Anda. Ya, jadi ini perlu Anda dan saya miliki. Nah, untuk mahasiswa di dalam kampus ya, nilai kejujuran ini dapat diwujudkan dalam bentuk ya salah satunya untuk mendorong tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme. Jadi kalau nanti membuat skripsi itu tidak melakukan plagiat ya. Niru plek, nah itu plagiarisme. Dan tidak memalsukan nilai. Ini contoh-contoh sederhana yang nantinya bisa membuat Anda memiliki nilai-nilai kejujuran di kemudian hari ya. Harapannya nanti ketika Anda menjadi pemimpin ya, saya tidak tahu 10 tahun ke depan Anda sudah jadi pejabat ya, Anda jadi pengusaha juga, konglomerat. Nah, karena sudah terbiasa dengan nilai-nilai kejujuran ini ya, dan sudah Anda miliki, saya yakin Anda menjadi pemimpin yang jujur, amanah ya, pejabat yang betul-betul jujur. Ini juga penting untuk peningkatan karir Anda.
juga di situ kalau sekarang ini dalam Anda menjadi mahasiswa, nilai-nilai kejujuran ini juga bisa Anda terapkan di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Misalnya membuat laporan keuangan ketika ada panitia apa gitu ya, kegiatan apa dan butuh kejujuran. Jadi dalam kehidupan sosial pun kejujuran ini memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi mahasiswa. Anda adalah calon pemimpin bangsa, ya. Masa depan, pemimpin masa depan. Mahasiswa itu perlu memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun di luar. Ya, peduli penting. Perhatikan, punya kepedulian, ya, Anda lebih cenderung kepada individual. Ya. Minta tolong suaranya yang di mute ya teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kepedulian ini kalau dalam diri mahasiswa-mahasiswi ya diwujudkan dalam bentuk antara lain ya, antara lain ini berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, termasuk seperti ini ya, kita itu saling peduli nih masa-masa sulit seperti ini dengan teman ya. Kadang-kadang juga hubungannya saling membantu ya, menolong, memantau ya. Beberapa waktu ini mungkin nanti juga saya share Stekom tadi baru sama Indosat. Anda bisa ambil, tapi untuk yang di Siakatnya itu ada kuota untuk gratisnya. Nanti coba saya tanyakan untuk share-nya. Kembali ke sini dulu. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus dan di luar kampus. Jadi peraturan-peraturan kita juga ikuti, peduli. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kemandirian. Nah, ini sama. Sebenarnya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang Anda butuhkan di dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya di anti korupsi, tetapi juga untuk kehidupan kita. Hubungannya dengan yang lainnya, maksud saya begitu. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain. Ini tentu untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Tidak sedikit-sedikit selalu minta tolong, padahal itu sudah tugasnya. Gitu ya. Ini juga bukan berarti Anda tidak boleh bekerja sama, bukan. Ya. Tapi ini artinya adalah Anda juga memiliki kemampuan, Anda memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan bagian Anda, tugas Anda. Ya. Kalau Anda memiliki ini, Anda tidak akan tergantung dengan orang lain. Seorang pemimpin di kemudian hari, Anda membutuhkan ini. Atau dalam kehidupan sehari-hari pun, Anda harus tidak tergantung pada orang lain. Ya. Bisa mandiri. Hal ini penting ya, hal ini penting.
sangat-sangat penting menurut saya, karena Anda nanti yang menentukan adalah diri Anda sendiri, mandiri ya. Nilai kemandirian dapat diwujudkan ya, antara lain dalam bentuk mengerjakan salah satunya soal ujian, tugas-tugas akademik, ya, kegiatan-kegiatan mahasiswa, ya, yang mungkin bisa dilakukan secara swadana dan lain sebagainya. Ya. Ini kemandirian. Selanjutnya yang keempat, kedisiplinan. Disiplinan. Definisi dari disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Ya, disiplin ini bisa kita cek sendiri ya dalam diri Anda dan saya. Kalau kita masih sering menunda-nunda pekerjaan atau apa, berarti memang kita kurang disiplin. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, baik dalam lingkup akademik ya, maupun sosial kampus. Ya, saya rasa bagi Anda ya, mungkin kalau ada yang sekarang sudah bekerja, ya, mungkin Anda bisa merasakan bagaimana cara untuk mengatur waktu. Ya, memang nanti akan kelihatan sekali kalau untuk mahasiswa yang tidak disiplin ini kelihatannya itu di akhir-akhir malah ya, pada waktu membuat skripsi itu biasanya. Biasanya kalau yang tidak disiplin, tidak bisa mengatur waktu, seringkali skripsinya ya molor biasanya. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa mengatur waktu dengan baik, ya pasti bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Jadi kalau Anda disiplin sebenarnya sarjana itu 3 tahun 8 bulan Anda sudah lulus, ya kurang lebih 4 tahun. Ya kita berusaha, karena saya akui apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang lain tuh banyak sekali ini menyita waktu, termasuk tugas-tugas kita kadang-kadang kita nomor 2-kan dan akhirnya terbengkalai. Ini butuh kedisiplinan. Dan ini sangat penting nanti ketika Anda menjadi pemimpin ataupun pejabat. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien, tepat. Ya. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Jelas ini ya. Jadi memang nanti kelihatan sekali itu kalau buat skripsi itu. Kalau sekarang kan Anda terpaksa ini walaupun di rumah pakai online ini hadir. Mungkin karena memang ada absensinya. Kemudian kalau nanti waktu Anda skripsi itu tidak diwajibkan diatur sedemikian sesuai jadwal gitu ya. Anda bimbingan ke dosen pembimbing itu ya tergantung dari kesiapan Anda. Jadi seringkali di situ ya mahasiswa apa istilahnya itu kurang bisa mengatur waktu kapan untuk bimbingan, mengerjakan bimbingan
itu penting disiplin Anda untuk mengatur waktu. Baik, kita lanjutkan ke kelima ya. Kelima ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, disalahkan, diperkarakan. Jadi tanggung jawab itu wujud kita atau konsekuensi kita terhadap apa yang kita kerjakan. Ya kalau salah ya berani tanggung jawab. Entah disengaja tidak sengaja pun kita perlu tanggung jawab bersama. Ya. Kalau Anda memiliki rasa tanggung jawab, biasanya Anda akan menyelesaikan tugas lebih baik. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab itu ya dia akan melakukan pekerjaannya atau tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan di situ dikatakan dengan sepenuh hati. Ya. Resiko kita tanggung. Ya. Tidak perlu takut apapun. Ya namanya orang yang bertanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab merupakan nilai penting ya, yang harus Anda dan saya dan mahasiswa hayati ya. Penerapan nilai tanggung jawab untuk mahasiswa antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh ya, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Kalau Anda dibiayai oleh orang tua. Jadi kalau nanti Anda lulus tepat waktu dengan nilai baik atau bahkan ketika wisuda kemudian orang tua Anda juga dipanggil naik ke podium gitu. Itu wah, orang tua Anda itu sudah senangnya luar biasa dan itu wujud ya, salah satu tanggung jawab Anda menyelesaikan kuliah dengan baik dan sekaligus membuat orang tua itu basa Jawane mongkok gitu ya, senang sekali ya karena Anda sudah menjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Ya, ini adalah tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata kemauan terkandung ketekatan atau tekad, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Oke. Anda perhatikan di situ. Jadi kalau Anda tidak memiliki kemauan dalam tanda petik ini ya, ada tekad di situ, saya rasa orang itu untuk mau bekerja keras itu nggak mungkin. Ya. Orang yang mau kerja keras itu pasti dia memiliki kemauan yang kuat. Nah, nanti kalau Anda sudah memiliki nilai ini, saya yakin Anda tidak akan mudah putus asa, tidak mudah tidak pantang mundur ya maksudnya. Dan berani memperjuangkan. Itu kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting nantinya guna Anda mencapai hasil yang sesuai dengan yang
diharapkan atau targetnya. Tetapi, nah ini juga penting juga Anda pahami, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Nah, ini. Jadi sekarang pun Anda sedang belajar, menuntut ilmu, dapat pengetahuan. Ini salah satunya untuk mendukung ke sana. Ya. Bekerja keras bisa Anda wujudkan juga. Ada orang yang mengatakan bekerja cerdas. Ya, bisa, tapi dia menggunakan yang dimaksud dengan bekerja cerdas tadi adalah Anda juga menggunakan pengetahuan, ya, menggunakan kecerdasan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Jadi ditambahi kecerdas. Jadi bekerja keras ini jangan Anda bayangkan hanya secara fisik, ya. Kerja keras itu kalau seorang pemimpin atau pejabat, nanti bagaimana dia bisa manage ini, ya, atur pekerjaannya itu sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Ya, semoga Anda bisa mempunyai nilai ini, ya. Jadi kalau Anda mempunyai nilai ini, Anda pasti tidak, ya, mudah putus asa, pantang mundur. Selanjutnya yang ke-7, kesederhanaan. Ya, ini mungkin kalau nanti kita bahas di Pancasila, dia ada di sila ke-5, tidak bergaya hidup mewah. Kata-katanya gitu, nilai praksisnya itu tidak bergaya hidup mewah. Bahasa lain dari kesederhanaan. Ya. Kembali ke sini, gaya hidup mahasiswa hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Diharapkan ya, Anda sejak sekarang, sejak dini ini, ya, Anda bisa mengembangkan, ya, gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup sederhana bisa dibiasakan mulai dari tidak hidup boros atau hemat, hidup sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini penting, saudara-saudara, ya, saudari-saudari mahasiswa. Karena apa? Nanti ketika Anda menjadi pejabat, kalau tidak memiliki kesederhanaan ini, gaya hidupnya mewah, nah, kalau penghasilan tidak mencukupi, ya, kadang-kadang mendorong tindak pidana korupsi, mencari sumber lain, ya, yang bukan haknya, karena tuntutan gaya hidup mewah tadi, ya. Ya, semoga Anda bisa memahami terkait dengan kesederhanaan ini, kepentingannya untuk saat ini dan nanti masa yang akan datang. Yang ke-8, keberanian. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai sukses. Sekali lagi, saya sampaikan, ini juga sangat penting. Anda perlu memiliki keberanian. Tidak ada seorang yang bisa sukses tanpa keberanian. Selalu takut untuk mengambil keputusan, ragu-ragu, ya tidak akan sukses-sukses. Ya. Jadi nanti kalau Anda memiliki keberanian ini, ya, itu tentu diikuti dengan keyakinan. Nah, keyakinan Anda dapat dengan pengetahuan yang kuat. Kalau Anda sudah kuat pengetahuannya, pasti Anda berani. Demikian juga ketika Anda sudah yakin bahwa Anda misalnya benar, Anda pasti berani.
Gitu. Jadi keberanian ini terkait dengan banyak hal nantinya, tapi hal yang positif. Ya, coba kita perhatikan di sini penjelasannya. Kalau kita mau memahami keberanian ini, ya mungkin dalam kadang-kadang mahasiswa harus punya idealis, misalnya berani membela kebenaran, berani tadi saya ibaratkan perkoso, berani kerja keras, ya. Itu adalah keberanian. Nah, kalau Anda memiliki ini, Anda sukses, bisa sukses. Bayangkan kalau Anda nanti jadi pemimpin tidak mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan, selalu bimbang, ragu-ragu, takut mengambil keputusan, ya tidak bisa. Itu ya. Baik, yang terakhir adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan sekarang ini, agar nanti Anda dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Jadi kalau Anda memiliki nilai-nilai keadilan di dalam diri Anda, saya yakin Anda menjadi orang yang betul-betul bisa mengambil keputusan dengan baik, ya, tidak pilih kasih, objektif dalam menilai sesuatu. Nah, ini penting sekali, ya. Jelasannya di sini, nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, antara lain dalam bentuk memberikan latihan ini ya, pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat kepada kawan yang tidak berprestasi. Ini wujud. Jadi kalau kita sudah memiliki ini, itu ya gimana ya, sama berteman itu fair. Ya. Anda tidak akan memiliki nanti sentimen pribadi, itu jangan dicampurkan. Ya. Tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, ini juga menolong Anda untuk bersikap adil. Ya memang nanti juga akan dijelaskan di Pancasila terkait dengan martabat atau kemanusiaan. Nah, ini untuk kali ini, untuk terkait dengan nilai-nilai anti korupsi ini, Anda dan saya perlu memiliki nilai keadilan. Nah, tidak memihak. Baik, jadi hari ini kita selesaikan 9 nilai-nilai anti korupsi. Ya, saya ulangi tadi, kalau Anda bisa mengulang kembali, kita simpulkan ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan saat ini, mahasiswa-mahasiswi semakin memahami dan mulai menerapkan di dalam kehidupan masing-masing. Baik, ya, saudara-saudari, kita selesaikan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Selamat siang.